Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 18. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Ulangan 18. Penghasilan imam dan orang Lewi. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel, dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan, Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi, yang melayani Tuhan di sana. Maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Bertenung dan bernubuat, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan, Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan, Allahmu, melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu, di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Bagian imam dan nabi yang benar. Ulangan 18 menjelaskan aturan bagi suku Lewi sebagai pelayan Tuhan serta larangan mengikuti praktik ramalan dan penyembahan bangsa lain. Tuhan menjanjikan seorang nabi yang akan dibangkitkan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel. Makna-makna dari kitab Ulangan pasal 18. 1. Tuhan adalah sumber pemeliharaan. Tuhan menjamin kebutuhan orang-orang yang melayaninya, sehingga mereka harus percaya pada penyediaan Tuhan. 2. Hidup harus dijauhkan dari praktik yang bertentangan dengan Tuhan. Umat Tuhan dipanggil untuk tidak mengikuti sihir, ramalan, atau cara mencari petunjuk selain dari Tuhan.
3. Tuhan memberikan petunjuk melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada umat melalui nabi yang dipilihnya agar mereka tetap berjalan dalam kebenaran. 4. Ketaatan kepada suara Tuhan membawa kehidupan yang benar. Umat harus mendengarkan dan menaati pesan yang berasal dari Tuhan, bukan mengikuti keinginan sendiri. 5. Tuhan menepati janjinya kepada umat. Janji tentang nabi yang akan datang menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam membimbing dan menyelamatkan umatnya. Kesimpulan, Ulangan 18 mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kebenaran dan petunjuk hidup. Manusia dipanggil untuk percaya kepadanya, menjauhi hal-hal yang menyesatkan, serta menaati firman yang Tuhan sampaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.